Ini ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke nomor pertama ya. Nilai maksimum dari fungsi ini ya dicapai untuk nilai x nya berapa. Fungsi ini kita ubah ya. Kalau kita ubah, sebentar, ini jadinya kita ubah dulu nih. 4 itu kan kita bisa tulis min 2 kali min 2 ya, 4 gitu. Nah di sini sin x dikali sin x min 60. Nah kalau min 2 sin jadinya adalah cos min cos ya. Nah jadi yang ini berubah jadi cos min cos. Yang pertama ini min 2 tetap ya, dikali cos. Kalau cos min cos di sini artinya sudutnya pertama dijumlah baru dikurang ya. Nah berarti yang pertama nih x dikurang sama x min 60, terus dikurang cos ditambah dulu ya, ditambah dulu, terus baru cos x dikurang sama x min 60 ya. Jadi yang di sini nih x sama x min 60 nya. Jadi yang pertama ditambah baru dikurang. Nah ini diingat lagi rumusnya ya. Nah maka jadinya y nya sama dengan gitu ya, min 2. Nah ini kan jadi cos apa nih, cos 2x min 60 ya, min 60. Nah kalau ini kan habis nih ya, x dikurang x, min ketemu min jadi positif 60 ya. Cos 60 itu adalah setengah, jadi ini sama aja min setengah. Nah bentuknya jadi seperti ini. Nah kalau bentuknya seperti ini, kalau ditanya maksimumnya gitu kan ya, ditanya maksimum, berarti agar nilai ini paling gede nih, nilai cos yang di sini ya. Nah gitu, ini hasilnya cosnya harus sama dengan cos 2x min 60 itu harus sama dengan min 1 ya, karena cos letaknya dari min 1 sampai 1 ya. Kalau min 1 kali min 2 jadi positif 2 ya. Nah nanti nilainya paling maksimum untuk yang di sini ya. Otomatis kalau ini minyak maksimum, kalau dikurang min 2 pasti hasil dari y nya maksimum. Nah berarti cos yang hasilnya 1 kan kita tahu ya 0 derajat gitu kalau 1. Tapi kalau hasilnya minus itu kita ambil bisa di kuadran 2 atau kuadran 3 gitu ya, dan kuadran 3. Nah kita ambil kuadran 2 deh misalkan. Nah kalau misalkan kita ambil kuadran 2, berarti min 1 itu adalah sama dengan cos 180 dikurang 0 ya. Nah gitu. Nah kalau udah sama-sama cos itu ingat plus minus ya. Jadi 2x diambil sudutnya aja, sama dengan plus minus 180. Jangan lupa K itu periodenya adalah 360. Nah udah, kita ambil misalkan yang plus dulu deh ya. Kayaknya jawabannya ada nih. Kalau misalkan saya ngambil yang plus, berarti ini pindah jadi 60 ditambah 180 adalah 240 ditambah K 360. Nah kita tinggal bagi 2, berarti X nya sama dengan 120 ditambah K 180. Nah ini jawabannya kebetulan udah ada nih, yang D ya. Oke, di sini gx-nya adalah log x dan hx-nya adalah 4 min x kuadrat. Yang ditanya daerah asal dari komposisinya. Nah, kalau daerah asal dari komposisi ya atau domainnya, kita cari yang pertama adalah daerah asal dari fungsi yang sebelah kanan dulu. Nah, setelah itu nanti baru diiriskan dengan hasil komposisinya. Ya, daerah asal dari komposisinya. Nah, yang pertama ini dulu ya. Daerah asal dari suatu akar. Dalam akar itu nggak boleh minus ya, atau lebih besar sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti 2 plus x
dikali 2 min X. Nah lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah dapat pembuat nolnya di sini ada min 2 sama 2 ya. Nah ini koefisiennya negatif sama positif, kalau dikali negatif pangkatnya ganjil ya, jadi berubah tanda. Nah kalau lebih besar berarti ambil yang positif. Oke. Nah selanjutnya kita cari komposisinya dulu ya. Jadi G komposisi HX gitu ya, atau GAX sama dengan G dalamnya AX adalah 4 min X kuadrat. Nah tinggal disubstitusi ke fungsi G nya, yaitu log X. Nah X nya diganti sama akar 4 min X kuadrat. Oke. Nah kakak ada itu dilihatin ntar. Nah sekarang berarti ini komposisinya ya, komposisi dari GOF nya, GOH nya gitu ya. Oke. Nah kalau kita lihat di sini syarat dari logaritma ya, numerus di sini harus lebih besar dari 0 ya untuk numerusnya. Nah maka syaratnya berarti akar 4 min X kuadrat harus lebih besar dari 0. Nah tinggal dikuadratkan, berarti kalau kita faktorin dalamnya ya, akarnya hilang, berarti 2 min X dikali 2 plus X. Nah lebih besar dari 0. Nah ini bedanya cuma nggak pakai sama dengan ya, dengan yang sebelah kiri kan. Nah ini min 2 sama 2. Ini min plus min, ambil yang positif. Nah berarti kalau ini kan hasilnya diiriskan ya, di sini ada sama dengan, ini nggak ada ya. Berarti kalau diiriskan ya, di sini ada sama dengan sama tidak ada, berarti diambilnya irisannya yang nggak ada ya. Nah berarti dapatnya dari min 2 sampai 2 gitu. Nah yang C ini saya gambar dulu. Ini ada fungsinya, ada 2 ya, Y sama dengan sin X sama Y sama dengan MX ya. Nah kalau kita gambar di sini, nah seperti ini kurang lebih ya. Nah dari 0 sampai 180 doang kan batasnya nih, dari 0 sampai pi doang. Nah ini sin ya, ini untuk kurva yang sin, Y sama dengan sin X ya, dari 0 sampai 180. Terus untuk yang Y sama dengan MX, dia pasti lewatin titik 0,0 ya. Nah berarti satu lagi gambarnya begini ya, yang seperti inilah, kurang lebih gini deh gitu ya, atau agak bawah dikit ya. Nah ini kalau dibaca katanya nih berpotongan di titik 0,0 tadi katanya di sini, sama di absisnya A. Nah berpotongannya ada 2 ya, di sini sama di 0,0 kan. Nah pada saat yang di sini ini absisnya A katanya, ini A. Nah daerah yang dibatasi oleh kurva sin X dan sumbu X ya pada rentang dari 0 sampai pi terbagi oleh garis Y sama dengan MX menjadi 2 sama besar gitu. Nah jadi kan ini sin X nih yang kurva yang hitam ya, sama sumbu X nih yang ini sumbu X. Nah ini dibagi oleh garis Y sama dengan MX menjadi 2 sama besar. Nah ini kita anggap luas 1, nah ini luas 2 gitu. Oke. Nah ini luasnya sama gitu. Nah kita ini katanya daerah P ya, anggap aja ini luas P, ini luas Q deh gitu ya. Nah agar daerah P dan Q nya menjadi luas yang sama, maka nilai M sama A nya harus memenuhi persamaan apa, yang mana gitu ya. Nah di sini berarti kita langsung aja ya, luas P itu sama dengan luas Q. Nah luas P yang di atas ini ya, kalau luas integral kurva atas dikurang kurva bawah ya, kurva bawah. Nah kurva atasnya adalah sin, berarti integral dari 0
sampai A gitu ya, sampai A untuk sin X dikurang sama kurva yang bawahnya yaitu MX dx. Nah sama dengan luas yang Q ini perhatikan untuk yang Y sama dengan MX dia batasnya dari 0 sampai A aja ya kenanya luas daerah yang Q nya. Nah maka jadinya ya kurvanya dari 0 sampai A cuma kita pakai yang MX aja, MX dx ditambah. Nah untuk yang dari A sampai 180 itu yang kena adalah kurva yang sinnya gitu. Kalau untuk yang 0 sampai A kan tadi yang kena cuma kurva yang biru nih, yaitu kurva apa namanya nih, kok kehapus sih. Nah kurva yang ini nih kok gini sih dia ini pakai mobil. Nah yang ini nih ya, kurva yang ini kenanya cuma yang garis doang kan MX. Nah kalau untuk A sampai 180 yaitu sin X yang kena. Berarti dari A sampai 180 integral dari sin X dx. Nah kita integralkan ya, integral sin adalah min cos ya. Nah berarti jadi min cos X. Nah kalau integral dari mx berarti m per 2 x kuadrat ya. Batasnya dari 0 sampai A. Ini jadi sama ya, m per 2 x kuadrat batasnya dari 0 sampai A ditambah sin itu integralnya min ya. Saya langsung aja deh, min cos x batasnya dari A sampai 180. Nah masukin A nya ya, berarti jadi cos A min cos A. Ini jadi min m per 2 A kuadrat sama dengan dikurang gitu ya, kurang masukin 0. Ini cos 0 kan kalau kita masukin cos 0 adalah 1 ya, jadi min 1. Kalau ini masukin ke x kuadratnya 0 ya, berarti dikurang 0. Nah sama dengan, kita rapin dulu nih ya, ini hasilnya. Masukin yang sebelah kanannya A dulu, berarti m per 2 A kuadrat gitu kan ya, dikurang masukin 0 jadi 0 ya. Nah ini yang pertama, dikurang yang cosnya, masukin 180 ya, cos 180 tuh min 1, terus dikurang ya benar ya, dikurang sama yang bawahnya yaitu cos A. Nah udah seperti ini kita rapin aja ya, jadinya min cos A min m per 2 A kuadrat plus 1 ya, min sama min ini jadi m per 2 A kuadrat. Ini min sama min plus 1 juga, ini min sama min jadi plus cos A gitu ya. Nah ini habis, ini cos A nya pindah ke sebelah kiri ya, jadi min 2 cos A gitu kan ya. Nah ini kalau yang m per 2 A kuadrat kalau pindah sebelah kanan jadi plus ya, berarti setengah tambah setengah jadi 1 m A kuadrat gitu ya. Nah kalau dilihat kan di sini jawabannya m sama dengan ya, berarti kalau ini A kuadratnya pindah berarti min 2 cos A per A kuadrat ya. Nah ini sama dengan M. Nah jawabannya ini berarti min 2 cos A per A kuadrat gitu. Ada nggak nih? Min 2 cos A ya. Kita lihat jawabannya apa. Nah yang ini nih, yang E nih, min 2 cos A per A kuadrat. Nomor ini selanjutnya tentang apa nih, kubus ya, kubus A B C D E F G H. Kita gambar dulu deh. Ini ada kubus, kita gambar dulu ya. Nah gambar kalau di sini agak susah nih. Ini kita gambar dulu. Ini A B C D E F G H. Nah yang ditanya yang ini dulu deh, perpotongan titik M adalah perpotongan AF dengan BE gitu ya. Ini kan AF, ini AF,
ini BE berarti tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah di sini nih, ini titik M. Titik M. Terus N adalah tengah EH. EH di sini berarti ya. Ini N ya. Nah, jarak BH ke MN ya. Nah, berarti jarak BKH itu ini ya, BKH. Ini BKH dengan MKN. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan segitiga ini nih. Segitiga apa namanya nih? HEB ya. HEB. Ini enggak lurus nih EB-nya. Nah, pokoknya HEB nih ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Saya keluarkan aja ya. Saya keluarkan. Nah, ini kan siku-siku. Ini N, ini M-nya tengah-tengah juga kan. M sama N ini tengah-tengah. Berarti kalau kita tarik garis, berarti ini sejajar sebenarnya antara MN dengan garis BH ya. Nah, berarti kalau sejajar, kalau misalkan saya tarik garis tinggi dari titik E ya. Nah, saya tarik garis tinggi. Nah, kalau ini siku-siku, berarti ini juga siku-siku gitu ya. Nah, berarti jaraknya misalkan ini adalah titik P, ini titik Q, berarti jaraknya adalah yang ditanya P ke Q ya. Gitu. Nah, kita nyari panjangnya di sini ya. Ini kalau rusuknya 5, berarti ini 5. Ini 5 akar 2 ya. Ini 5 akar 3. Nah, kalau nyari panjang EF, EP gitu ya, yaitu luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, luas segitiga yang pertama di sini siku-siku dulu ya. Ya, siku-sikunya kan ada 2 nih. Nah, siku-siku yang pertama yang di titik E ya. Nah, di sini EH-nya 5, alasnya tingginya 5 akar 2. Berarti 5 dikali 5 akar 2. Terus untuk yang tingginya yang ini kan, siku-sikunya di sini alasnya adalah BH, tingginya adalah EP. Berarti setengah 5 akar 3 dikali EP ya. Nah, ini dicoret, 5-nya juga coret. Nah, kakak, akar 3-nya tinggal pindah, 5/2 dibagi akar 3. Nah, ini dapat EP-nya ya, EP-nya. Kalau dirasionalkan dikali akar 3, nanti dapat 5/3 akar 6 ya. Nah, ini EP-nya. Sekarang yang ditanya kan jarak P ke Q ya. Karena ini adalah 1:1, ini juga 1:1 gitu kan ya. Nah, berarti otomatis garis tingginya juga sama, 1:1 juga, atau setengahnya ya. Berarti PQ itu setengah dari EP gitu. Nah, berarti tinggal dikali setengah nih ya. Jadi 5/6 akar 6 deh gitu. Nah, yang B jawabannya. Jika akar dari X kuadrat min AX plus B memenuhi akar-akar yang di bawahnya nih 2X kuadrat dan sekian ya, ini sama katanya akar-akarnya. Nah, kalau akar-akarnya sama, kedua-duanya kan akar-akar ada 2 ya kalau persamaan kuadrat. Berarti kita samakan aja koefisiennya gitu. Ya, ini kalau kita kali 2 jadi 2X kuadrat min 2AX ditambah 2B ya, sama dengan 0. Nah, artinya ini sama karena kan akarnya sama gitu. Ini sama ya. Sama persis gitu ya. Nah, berarti kalau sama, berarti kesimpulannya minus 2A yang di sini itu sama dengan minus A plus 3 ya. Atau kalau kita tulis minusnya dihilangin, 2A sama dengan A plus 3 gitu. Nah, berarti kalau pindah 2A dikurang A berarti A-nya 3 ya. A-nya 3 berarti pernyataan pertama betul gitu ya. Nah, terus yang di sini nih 2B sama dengan ini nih. Nah, 3B min 2 berarti 2B sama dengan 3B min 2. Kalau 2-nya pindah ke kiri jadi positif, 3B dikurang 2B jadi B aja gitu. Nah, B-nya 2 ya, B-nya 2, pernyataan 2 betul ya. Kalau 1 sama 2 betul, otomatis semuanya betul ya. Bener ya? Ya. Nah, nanti dicoba aja nih apakah benar, kita cek aja deh ya. Kan A-nya 3, berarti dikali 2 6.
2 kali 3 kali 2 ditambah 3 kali 2 ya B nya. Bener gak hasilnya 0? Kita lihat ya, ini 6 tambah 6 12. Ini dikurang sama ini nih, 6 kali 2 12 juga 0 ya. Nah berarti benar pernyataan ketiga. Yang keempat, belum tentu semuanya ya, di sini 4 bisa salah ya. Nah 3 kali 2 sama dengan 5 katanya. Salah berarti ya. Nah berarti 4 salah. Oke, yang benar cuma 1 2 3 ya, ternyata masih ada 1 2 3. Oke, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut aja. Kita lanjut aja ya. Nah, di nomor selanjutnya, oke, di sini pernyataan pertama ya, merupakan persamaan garis singgung untuk X sama dengan 4 ya. Nah, kalau ini titik singgung katanya X1 kita anggap ya. Ini X1. Berarti kalau kita mau nyari Y1-nya, kita substitusi aja nih X1-nya gitu ya. X1-nya kan sama dengan 4. Berarti kalau kita masukin jadi 16 dikurang 7 ya. Jadinya berapa tuh? Akar 9 ya. Akar 9 3. Berarti Y1-nya titik singgungnya adalah 4,3. Nah, selain nyari titik singgung, kita nyari gradien juga kan ya. Gradien itu turunan pertamanya ya. Kalau kita turunkan, ini jadi dalamnya dulu kita turunin ya, 2x. Nah dibagi 2 akar tersebut, yaitu x kuadrat min 7. Nah kalau dia diturunin ini jadi x singgung. Nah x singgungnya kan 4, kita substitusi aja ya. Berarti ini 2 nya coret, ini jadi 4 per, kalau dimasukin 4 dikurang 4 kuadrat dikurang 7 tadi 3 ya, jadi 4/3. Nah gradiennya 4/3. Oke. Nah kalau persamaan garis singgung kan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Nah masukin ke sini gitu. Oke. Nah berarti kalau kita tulis Y min 3, gradiennya adalah 4/3, X dikurang X1 nya adalah 4 ya. Nah berarti kalau kita rapiin jadi 4/3X, ini jadi min 16 per 3, ini pindah jadi plus 3 ya. 3 itu kalau jadikan per 3 jadi 9/3. Nah maka jadinya sama dengan 4/3X minus 7/3. Nah ini nih persamaan dari garis singgungnya. Nah sama ya dengan yang di sini nih, sama ya. Berarti pernyataan pertama betul. Oke. Nah pernyataan kedua di sini kita ubah aja persamaan dari akar x kuadrat min 7-nya. Nah kalau kita kuadratkan kan ya, jadinya y kuadrat sama dengan x kuadrat min 7. Nah kalau 7-nya pindah ke kiri jadi plus 7, y kuadratnya pindah ke kanan jadi min y kuadrat. Nah kalau bentuk persamaan seperti ini bukan persamaan lingkaran ya, karena kalau persamaan lingkaran di sini positif ya, plus, jadi x kuadrat plus y kuadrat, biasanya seperti itu. Jadi pernyataan kedua salah gitu. Oke. Ini kayak kurang x-nya nih ya. Ini ada x-nya nih. Ya kalau saya lihat. Oke. Nah, gini aja. Saya tambahin x-nya di sini ya. Jadi ini adalah 3/4x ya, gitu. Nah, daripada kita nyari persamaannya kan di sini tadi kita udah tahu ya titik singgungnya 4,3 kan. Dengan gradien singgungnya di sini katanya 4/3. Nah, berarti kalau tegak lurus kan hasil kalinya M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. Nah, coba deh kalau kita gali ya, gradien pertamanya kan katanya 4/3. Gradiennya di sini untuk yang garisnya di sini dapatnya min 3/4 ya, min 3/4. Nah, ini kalau kita kali ternyata benar min 1 ya. Nah, kemungkinan tegak lurus. Tapi apakah titik 4,3 melalui garis ini gitu ya? Kita cek ya, kalau kita masukin titik 4,3 hasilnya harus sama. Y-nya 3. Nah, 4 dikali min 3/4 jadinya min 3 ya. Ditambah 6.
Nah, jadi min 3 tambah 6 pas 3 ya, sama dengan. Nah, berarti titik 4,3 dilalui oleh garis ini gitu ya. Nah, berarti benar ini adalah yang memotong garis singgungnya ya gitu, yang tegak lurus gitu. Jadi kalau kita gambar ini ada garis singgungnya, ini kurvanya deh. Saya nggak tahu kurvanya seperti apa. Ini garis singgungnya kan. Nah, di sini dia titiknya berapa tadi? 4,3 ya. Nah, terus dipotong oleh garis lain gitu. Nah, ini ya, ini namanya garis normal. Garis normal. Jadi garis yang tegak lurus, garis singgung di titik singgungnya. Oke. Nah, ya jadi pas ya. Jadi 3 benar. Nah, sekarang yang 4 merupakan garis yang menyinggung kurva di titik 4, min 3. Nah, kita cek aja. Kita masukin nih titiknya memenuhi nggak nih. Kalau memenuhi berarti melalui titik 4, min 3. Kita cek ya. Min 3. Ini 4 kali 4 per 3 jadi 16 per 3 dikurang 25 per 3. Nah, jadi min 3 sama dengan 16 dikurang 25 jadi min 9 ya. Min 9 per 3 berarti 3 ya. Garisnya udah benar ya, dilalui ya, dilalui. Oke. Nah, tapi sebenarnya kita nyari gradiennya gitu ya. Nah, pada saat x-nya 4, gradiennya kan tadi kita dapat 4 per 3 ya. Bukan gradiennya sebentar. Sebentar. Ini benar melalui ya, tapi kalau misalkan kita lihat nih, pada saat x-nya 4, hasilnya 3 bukannya min 3 nih. Ya, jadi ada kontradiktif di sini nih. Ini seharusnya hasilnya 3. Ya, meskipun ini dimasukin benar, tapi kan kalau kita masukin ke kurvanya seharusnya hasilnya 3 bukan min 3 gitu. Ya, jadi salah di sini nih. Ini salah di sini. Jadi pernyataan 4 salah. Di sini diketahui turunan dari suatu kurva yaitu y aksen ya, yaitu 4x min 3. Berarti kan kalau kita mau nyari y-nya, berarti tinggal diintegralkan aja y aksennya kan. Ya. Nah, berarti integral dari 4x min 3 gitu. dx. Nah, kalau kita integralkan berarti y-nya sama dengan ini ditambah 1 ya, pangkatnya jadi pangkat 2. Pangkat 2, terus 4-nya dibagi 2 ya. Jadi 2. Terus ini kalau nggak ada x ditambahin x-nya aja jadi min 3x. Nah, jangan lupa plus c ya, karena ini integral tak tentu ya, nggak ada batasnya. Nah, terus kurvanya melalui titik 0,1, berarti 0,1 kita substitusi ya untuk dapat nilai c-nya. Y-nya 1, x-nya kan 0, ini 0 ditambah c. Nah, otomatis berarti c-nya sama dengan 1 ya. C-nya 1. Nah, berarti persamaannya ini 1 deh c-nya ya. C-nya 1. C-nya 1. Nah, sekarang kita lihat ya. Kurvanya itu berpotongan dengan garis P ya. Nah, berarti kita cari titik potongnya. Kita cari titik potongnya. Kita cari tipotnya. Y sama dengan Y aja gitu. Y sama dengan Y. Berarti 2x kuadrat min 3x plus 1 kan sama dengan 2x min 1. Nah, kita pindahin ya. 2x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadi min 1 sama x min 1 sama dengan 0, dapat x-nya setengah atau x-nya 1. Nah, di sini katanya maka garis singgung yang ditanya ya. Garis singgung di titik potongnya gitu antara kurva y dengan p-nya. Nah, berarti kalau x-nya setengah, kita masukin boleh ke ke garis p-nya atau ke kurvanya ya, ke kurva y-nya, bebas ya. Nah, itu nanti dapat y-nya berapa? Coba kalau kita masukin ke garisnya aja ya. Kalau masukin setengah berarti jadi 1 dikurang 1, 0. Terus kalau kita masukin 1 ya, y-nya dapat berapa nih? Ini berarti x singgungnya ya. Gitu. X singgung sama y singgung. Kalau kita masukin 1, 2 dikurang 1 berarti 1. Nah, berarti ini ada dua titik singgung ya. Dua titik singgung. Nah,
Terus tadi kan kita udah dapat y aksen nih ya. Y aksennya ini. Y aksen adalah, ingat ya, Y aksen itu adalah gradien ya. Turunan pertama dari fungsi adalah gradien. Jadi gradiennya ini nih, 4x min 3 ya. Ini x1 ya, atau x singgungnya. Nah, berarti gradien di sini garisnya ada 2 ya. Gradiennya kalau misalkan x-nya setengah, berarti 4 kali setengah 2 dikurang 3 jadi berapa tuh? Min 1. Terus untuk gradien yang ini sama dengan berapa? Kalau kita masukin x-nya 1, 4 dikurang 3 berarti gradiennya 1 ya. Oke, ini ada 2 garis ya. Untuk yang pertama yang ini kita masukin ke y min y1 sama dengan m dikali x min x1 ya. Berarti y sama dengan y min berapa nih? 0 sama dengan m-nya min 1 x dikurang setengah. Nah, berarti kalau kita kali 2 ya, berarti 2y sama dengan min 2x plus 1 ya. Nah, ini gimana nih? Kita pindahkan sebelah kanan aja ya. Berarti 2y plus 2x min 1 sama dengan 0. Nah, 3 nih ya. Ini persamaan yang ketiga ya. 3 betul. Nah, terus tinggal cari yang apa namanya? Yang satu lagi. Kita cari yang satu lagi. Yang ini ya, berarti y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Y nya 1, m nya 1, x nya juga 1 ya. Nah, berarti jadinya kalau kita pindahin ke kanan ya, berarti jadi apa tuh? Atau kanan apa kiri nih? Kita lihat jawabannya nih ya. Kita lihat dulu jawabannya. Sebentar nih, agak susah digeser nih. Nah, kita lihat x nya negatif positif. Itu 1 semua kan ya, x nya nggak ada yang 1. Oh, sorry di sini nih ya, karena saya faktorinnya salah ya, faktorkannya salah. Di sini kan plus 2 ya, ini min 1 sama min 1. Min 1 sama min 2 ya. Jadi kalau min 2 di sini 2. Berarti kalau kita masukin ke kurvanya, ini 2 kali 2 4 dikurang 1 3. Ini 3. Berarti ini kalau dimasukin 2 ke sini 8 dikurang 3 5 ya. Gradiennya 5. Sorry. Nah, berarti ini 3, ini 2, ini 5. Nah, berarti jadinya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Ini kan min 5, ini 5x, kalau pindah jadi min 5x. Ini kalau dikali min 10, kalau pindah plus 10 dikurang 3 jadi plus 7 ya. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang selanjutnya. Nah, yang mana tuh? Y min 5x plus 7. Yang pertama. Jadi 1 sama 3 doang yang betul. Persamaan kuadrat baru ya ditanya di sini. Kalau akar-akarnya di sini adalah m dan n, maka persamaan kuadrat baru untuk yang seper m plus 1 sama seper n plus 1 adalah apa? Ini kita bisa faktorin ya sih? Oh, agak susah ya kalau difaktorin ya. Berarti kita cari ini aja lah. Kita cari m tambah n ya, yaitu min b per a nya 2 sama m dikali n ya, sama dengan c per a nya 3 gitu. Nah, kalau persamaan kuadratnya adalah ini dengan ini gitu kan ya. Nah, maka jadinya kalau kita nyari persamaan kuadrat baru kan x kuadrat min jumlah yang baru gitu kan ya, jumlah yang baru, akar-akar yang baru ditambah hasil kali akar-akar yang baru sama dengan 0 gitu. Yang ini gitu ya. Nah, maka gitu kan ya, jadinya kalau kita cari jumlah akar-akar yang baru ya, berarti ini ditambah ini kan, kita kali silang aja ya. Kalau ditambah berarti n plus 1 ditambah m plus 1 dibagi bawah kali bawah gitu kan ya. Berarti m plus 1 dikali n plus 1. Sebentar. Dihilangin dulu. Enggak. Cubit kalau hilangin. Ini jadinya sama dengan m tambah n ditambah 2 ya. Nah, ini kalau kita kali nih,
ya. Jadinya M dikali N ditambah M tambah N ditambah lagi sama 1. Nah, di sini ada M tambah N sama M kali N. Nah, tadi kan kita udah dapat ya. M tambah N-nya 2, M kali N-nya 3. Nah, berarti 2 tambah 2 per 3 ditambah 2 tambah 1. Berarti 4 per 6. Kalau kita sederhanakan 2 per 3. Nah, 2 per 3 hasil jumlahnya. Tinggal kita cari hasil kalinya deh. Hasil kali yang baru. Berarti ini tinggal dikali aja ya. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1. Nah, kalau bawahnya kan ini tadi udah ya. Bawahnya ini sama dengan yang di sini kan. Nah, hasilnya pas tadi 6 ya. Nah, jadi langsung aja 1 per 6 ya. Nah, udah dapat 1 per 6. Nah, udah kita langsung aja kita masukin ke rumusnya gitu. Berarti X kuadrat, hasil jumlahnya tadi 2 per 3 dikali X, hasil kalinya tadi 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 0. Nah, biar hilang pecahannya kita kali 6. 6X kuadrat ini berapa nih? Min 4X plus 1 ya, sama dengan 0. Nah, yang E jawabannya. Akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah P dengan Q. Berarti kita cari deh, kalau P tambah Q-nya adalah min B per A-nya. Di sini min setengah, kalau dikali min berarti plus setengah ya. Nah, di sini ada 2P plus Q soalnya. Jadi kita eliminasi aja sama 2P plus Q. Nah, ini kalau kita kurangin kan jadi P sama dengan 3 per 2 kan. Nah, kalau P-nya 3 per 2, otomatis Q-nya sama dengan min 1 ya. Q-nya min 1, P-nya 3 per 2 gitu. Karena 3 per 2 dikurang 1 kan setengah gitu. Nah, udah dapat P sama Q-nya. Sekarang yang ditanya apa? Jika akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu P kali Q sama P tambah Q. Ya, gampang tuh ya. Berarti kita cari P kali Q-nya ya. 3 per 2 kali min 1 berarti min 3 per 2 sama P tambah Q-nya. Berarti 3 P tambah Q setengah nih, ada ya, setengah. Nah, kalau persamaan kuadrat baru kan kita cari jumlahnya sama hasil kalinya kan, yang tadi ya. Nah, kalau ini kita jumlah nih, min 3 per 2 tambah setengah jadi min 1. Kalau kita kali nih, min 3 per 2 kali setengah jadi min 3 per 4. Nah, udah dapat nih jumlah sama hasil kalinya, dimasukin rumus yang tadi deh. X kuadrat dikurang jumlahnya tadi min 1 ya. Min 1 kali X ditambah sama hasil kalinya min 3 per 4 sama dengan 0. Nah, udah tinggal kita kali 4 ya. Jadi 4X kuadrat. Ini plus 4X. Ini min 3 sama dengan 0 gitu ya. Jadinya ini nih ya. Ternyata pengennya difaktorin. Kayaknya sih yang ini nih. Kayaknya yang D nih. Yang D apa yang C? Yang D ya. Coba, ini kalau kita faktorkan 2X sama 2X. Nah, berarti di sini kan min 3 ya. Berarti kalau min 3 yaitu plus 3 sama min 1 ya. Ujung kali ujung min 2X, tengah kali tengah 6X, kalau dijumlah 4X yang tengahnya. Nah, berarti benar ya. Yang D jawabannya. Nah, kalau suku banyak katanya ini memiliki sisa 30 kalau dibagi X min 1 kan. Kalau dibagi sama X min 1 katanya sisanya 30. Nah, berarti artinya ini kan fx ya. Nah, kalau ini adalah pembagi pembuat 0, berarti kalau ini sama dengan 0, X-nya sama dengan 1 ya. Berarti kita masukin ke fungsinya, itu otomatis hasilnya sisanya gitu. Nah, ini juga sama. Bersisa 15 kalau dibagi 3X min 2. Berarti ini kalau sama dengan 0, berarti X-nya adalah 2 per 3 ya. Kalau dimasukin 2 per 3 sisanya 15 gitu. Nah, sekarang kalau fx dibagi sama ini ya. Nah, kita lihat nih pembaginya berderajat 2. Berarti kalau gitu, kalau fx dibagi sama yang berderajat 2 gitu ya. Nah, misalkan 3x min 2. Nah, otomatis sisanya adalah gitu ya. Selisihnya berderajat 2 di sini. Di sini pangkat 1 ya, sorry. Nah, jadi kalau ini kali ini kan berderajat 2.
Nah, kalau berderajat 2, sisanya otomatis berderajat 1. Misalkan PX plus Q gitu. Nah, pembuat nolnya ini 1, ini 2/3 ya, kita masukin pada saat 1, masukin 1 ke sisanya ya. Berarti jadi P plus Q ya. Terus kalau kita masukin 2/3, nah berarti masukin sisanya ke sini. Ke sisanya 2/3 P plus Q. Nah, udah eh F1 kan 30, F2/3 15. Nah, ini tinggal dieliminasi, nanti dapat P sama Q-nya. Ini 1/3 P sama dengan 15. Berarti P-nya 45. Nah, kalau P-nya 45, otomatis Q-nya adalah min 15 ya. Nah, kalau di sini P tambah Q-nya 30. Nah, maka sisanya yang ditanya P-nya 45, kok abu-abu. 45 X, Q-nya adalah 15. Nah, ini sisanya 45X dikurang 15. Nah, yang A deh jawabannya. Oke,